Niki yang pertama betul dalail mboten. Kita akan ijazah dalail dulu. Perlu sebelumnya mau saya terangkan masalah dalail. Betulnya dalail niki bukan barang baru bagi Pondok Lirboyo, bahkan bagi santri Lirboyo, tapi kitab dalail ini sudah menjadi wiritan utama di Pondok Pesantren Lirboyo, yaitu wiritan yang dilakukan oleh sejak Mbah Kyai Abdul Karim, Mbah Manap, Mbah Mahrus, Mbah Marzuki, itu semuanya sehari-hari tidak lepas dari wiritan kitab dalail. Seolah-olah andalan wiritan yang baku di Pondok Lirboyo itu sejak zaman dahulu ini adalah kitab Dalailul Khairat, dan itu sudah banyak dari dzurriyah yang ikut mengamalkan dari ijazah orang-orang tua termasuk Mbak Abdul Karim dan seterusnya. Memang faedah dalail niku luar biasa, luar biasa. Kaidah khasiat kitab Dalailul Khairat. Banyak dari teman-teman alumni, para kiai, para pengasuh pondok pesantren ini yang sudah kental mewiridkan kitab Dalailul Khairat ini tidak ragu-ragu dan tahu rasanya, manfaatnya, khasiatnya kitab Dalailul Khairat. Maka di sini saya ikut menganjurkan kepada para santri-santri meneruskan Abdul Karim, Mbah Kyai Marzuki, Mbah Kyai Mahrus untuk para alumni. Daerah-daerah termasuk daerah Jawa Timur ini hampir ke semuanya, lalu daerah Jawa Tengah masih sampai di Semarang. Kan asal ciptanya begini, ada salah satu kiai alumni Pondok Pesantren Lirboyo, kami tidak menyebutkan nama, tidak ketemu, cari saya tidak ketemu. Nah, maksudnya apa saya nggak ngerti pada waktu itu. Nah, ketika dalam bulan Ramadan saya sendiri heran, punya perasaan ingin sekali menyampaikan kitab Dalailul Khairat, menganjurkan, menggerakkan kepada kitab Dalailul Khairat, kitab Dalail kepada para alumni, para santri. Jadi seolah-olah untuk pribadi kula niku enten tekanan batin, ada penggerak batin datang pribadi kula. Dan niku setelah itu terus dalam bulan puasa terus saya punya angan-angan seperti niku. Nggih mboten kula sampai napa kula ngimpi ketemu utawa mboten, pokoke enten gerak ngoten niku, tekanan ngoten niku. Nah, setelah bulan Ramadan, bulan Syawal mendengar kabar bahwa kiai yang mencari saya tadi itu meninggal wafat dalam bulan Ramadan. Nah, tiba-tiba gini ku, keyakinan saya ada hubungannya dengan kita mikir-mikir kitab Dalailul Khairat.
Beliau niku ternyata badhe panggih kula niku kados-kados badhe menyampaikan wong piyambak niku beliau itu adalah pekerjaan sehari-hari ialah wiritannya kitab Dalailul Khairat yang diijazahkan dari Lirboyo. Sebab memang itu kiai alumni dan termasuk kiai terkenal. Waktu beliau ini masih di Lirboyo, ingat saya memang kiai itu menjadi kesayangannya Mbah Haji Mahrus, kesayangannya orang tua saya juga. Di kiai itu tadi sering datang ke rumahnya, terutama Mbah Haji Mahrus, dan orang tua saya juga pernah datang ke rumahnya Pak Kiai itu tadi. Pokoknya Masya Allah, sejarah dari Pak Kiai tadi itu oleh hormat kepada guru termasuk Mbah Haji Mahrus dan Kiai Marzuki, ini luar biasa. Sampai pernah suatu saat terjadi masalah gundulan, takziran. Ini takziran itu sudah berlaku sejak zaman orang tua saya. Dulu juga sampai sekarang, kalau ada santri nonton film, kalau dulu bukan film, sorot. Nek santri ndelok sorot, ketahuan keamanan langsung ditakzir. Kalau yang tidak konangan lari, sebagian santri nonton film konangan keamanan lari. Tapi kalau si santri yang satu tadi itu tidak, dia menonton sorot, justru malah tidak konangan keamanan. Terus akhirnya dia tidak termasuk yang ditakzir. Ya takutnya tidak karuan, prihatin si santri itu dah. Malah dia tidak menghindar, lapor sendiri kepada orang tua. Pak Yai, saya minta maaf, saya minta ditakzir. Dia justru malah minta ditakzir, si santri itu tadi. Orang kok malah lari ndak. Dia merasa salah, minta ditakzir oleh Mbah Yai itu tadi. Ini Pak alumni tadi itu. Yang akhirnya ya otomatis si orang tua terharu dengan santri itu. Langsung sayang kepada santri itu. Sampai hubungan sampai pulang menjadi ulama si santri itu tadi itu. Inikah keikhlasan si santri itu menjadi santri. Nah, setelah di rumah si Pak Kiai alumni tadi itu juga tidak lepas apa yang diamalkan oleh Mbah Kiai Abdul Karim, oleh Mbah Haji Marzuki, oleh Mbah Harus, tidak ditinggalkan, yaitu mengamalkan kitab Dalailul Khairat. Terus begitu. Nah, rupa-rupanya dia datang ke Lirboyo, ketemu ingin ketemu dengan saya, ingin menyampaikan ada pesan supaya hal ini disebarkan. Ada pesan supaya hal ini disebarkan. Maka saya juga begitu bulan Syawal, saya juga ada tekanan ingin takziah kepada si Pak Kiai tadi itu. Saya langsung takziah ke daerahnya. Nah, di sana saya diberi keterangan itu maksudnya. Jadi datang ke Lirboyo maksudnya ada itu. Jadi itulah cerita-cerita pertama kenapa saya menganjurkan supaya dalail ini diteruskan oleh para santri-santri Lirboyo termasuk para alumni. Dan bertepatan ini adalah santri terakhir dari Madrasah Aliyah. Ini juga tepat sekali saya anjurkan ikut meneruskan wiritan kitab Dalailul Khairat. Bagaimana? Siap nggih? Dan saya menyampaikan kitab Dalail ini sesuai dengan apa yang kami terima. Dulu saya mendapat ijazah Dalail ya apa adanya. Artinya mboten enten tambahane, tidak ada harus puasa. Kadang-kadang ada satu daerah kalau wiritan Dalail puasa dulu 3 tahun. Tapi karena saya itu selama ijazah dari beberapa ulama
Ini apa adanya kitab ini, tidak ada tambahannya. Yang saya sampaikan ya justru apa adanya itu. Apa minta yang ada puasanya? Ya monggo kalau zaman mau 3 tahun ya. Tapi selama saya menerima ijazah, kitab dalil tidak ada puasanya. Pertama saya ijazah insya Allah Mbah Yai Abdul Karim, Mbah Yai Marzuki, Mbah Yai Marus, Mbah Yai Wahab Kasbullah Jombang, dan Mbah Yai Dalhar Watu Jongol. Saya menerima ijazah dari itu. Semua saya menerima ijazah dari beliau, tidak ada endel-endelnya. Ini harus puasa, harus begini, tidak ada. Yes, apa adanya kitab yang tertulis di sini. Tapi kita ya nggak tidak dari sebagian kiai yang lain itu juga tidak sama. Jadi kita juga harus menghormati itu. Andai kata saya itu ijazahnya dulu pakai puasa, ya saya sampaikan zaman puasa. Tapi karena tidak, ya apa adanya yang saya terima waktu dulu. Dan manfaatnya besar sekali. Kita melihat dari mu'alifnya hadal kitab, Shokibul Darul adalah seorang wali besar. Syekh Jazuli ini orang ageng. Dia dari Maghribi, dari Maroko. Kula sampun atos ziarah datang pesaranipun Syekh niku Syekh Jazuli Shokibul Dalail. Sepindah kula datang mriku nglancar. Nggih, tapi sambil dumateng niku makomipun Syekh Dalail Khairat sing gadah, termasuk kula ziarah dumateng makomipun Syekh Ibnu Iyad. Syekh Ibnu Iyad iku sing nika, tapi kula mboten maring ijazah sini niku. Kula natos nerima ijazah telur ya. Saking Kiai Khudori saking Ibnu Iyad liwat ru'yah. Ya, Kiai Khudori Al-Maghfurah saking Madiun. Liwat ru'yah dipun paringi ijazah niku. Tapi ranten kula mboten beto tulisane mboten saged maringi. Ikut telur ditulis nih kalau nate terus kangge kekuatan. Niku sing maringi Syekh Ibnu Iyad. Alhamdulillah kula sampun nderek sowan dengan ngaokanipun Syekh Ibnu Iyad. Jadi termasuk tiang Maghribi. Kathah teng mriku para aulia besar di daerah Maroko. Maroko niku terkenal, wong niku terkenal kekuatan nih. Ya ada istilah kalau sebut hizib Maghribi niku menakutkan. Gitu. Kalau orang sudah kena hizib Maghribi sudah tidak karo-karuan. Malah aneh ya. Di teng mriku niku enten pasar jin. Pasar adol khadam jin. Tidak sampean pengen gadah khadam jin ya. Tumbas enten teng mriku niku. Ya, estu itu betul. Jadi sampean kepengin duwe khadam jin go mulai tupu wonten tenggene Maroko mriku. Enten mungkin sampean beto wangsul. Sampean duwe khadam jin. Niku teng daerah Maroko. Makanya orang Mekah bangsa Wahabi niku tuwakut karo orang Maghribi wedi. Mergo teng mriku tasik kuwadah tiang sing aneh-aneh. Sampai sakniki ngoten. Sing lek masalah pakaian sudah modern. Tapi wong sing atine makhluk ajaib nih, sebangsa kekasih Gusti Allah sing mboten ketara niku ternyata di sana banyak di Maroko, di Maghribi niku tasik kathah. Lah kula dateng mriku suwan dateng dalipun Syekh Idris niku
tokohipun ulama besar wonten mriku sakniki tasih niku nggak ada simpenan niku rambutnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tasih nggak ada nyimpen rambutnya Kanjeng Nabi niku Syekh Idris niku orang terkenal sampai saat ini. Nah kula datang mereka beberapa rombongan kiai-kiai kula namung dijak mawon gratis gelem nggih melok akhiripun niku saged pikantuk ijazah saking Syekh Idris napa. Nah niki enten sing ijazahipun saking Syekh Idris wonten mengke kula aturaken wonten mriki niku saking Kiai Baidawi niku saking Syekh Idris. Nah ketika mriki wonten badhe wonten Krismon niku rawuh dateng Indonesia. Nah jujukan ini biasanya datang Syekh Baidawi niku dalamanipun Pak Imron ya. Pak Imron Hamzah pundi disane sepanjang niku tapi sampun sedo Syekh Baidawi niku murite Syekh Idris. Lah kula pikantuk ijazah saking Syekh Baidawi saking Maroko. Lah niku nggih ngoten. Ketika badhe wonten Indonesia badhe wonten huru hara rawuh datang mriki. Datang mriki gerakaken istighosah. Nggih pada kurang berapa bulan niku badhe wonten huru harane. Di isyarah mongkon ngandhakaken gerakan istighosah Syekh Baidawi. Akhiripun nggih dilaksanakaken gerakan istighosah wonten daerah sepanjang dipimpin kalih Syekh Baidawi. Ajeng kula nyuwun ijazahipun kula wau. Nika wonten mengke ten mriki. Nah niku manfaat sanget istighosah ingkang saking Maroko niku wau. Jelasi tiap-tiap jazah saking Maroko, Maghribi niku Masya Allah luar biasa. Nah niku Syekh Jazuli ini ceritanya beliau ini wafat sudah 70 tahun. Wafat sudah 70 tahun. Cerita wonten mriku kula datang mriku kok ngoten dipun ceritani kalih juru kuncine keturunane. Sudah 70 tahun akhirnya beliau karena makam itu kena nopo sungai nopo dos pundi akhiripun kesepakatan masyarakat badhe dipun pindah pesaranipun dipindah terpaksa dipun bongkar. Barang dibongkar sangat mengejutkan. Syekh Jazuli masih utuh, mayitnya masih utuh, padahal sudah lama 70 tahun. Masih utuh seperti orang hidup. Utuhnya itu mboten utuh, masih seperti orang hidup. Artinya apa? Badannya itu jasadnya itu masih enten darahipun, darah hidup. Jasadnya niku. Ini mboten pucet mboten kata enten darah. Kukune nggih normal, yang urip normal ngoten. Cuma kihatane mboten enten roh. Tapi jasadnya utuh. Kados tiyang urip. Enten darah, darah hidup. Kuku nggih ngoten, janggote nggih ngoten. Niku kaijabanipun Syekh Jazuli. Jadi jelas beliau niku seorang wali besar. Pantes kalau beliau ini sahibul karomah ingkang luar biasa. Dalailul khairat. Pramila para sesepuh kiai zaman dulu ini pasti yang bikin pegangan kitab Dalailul Khairat. Mulai sampai Mbah Khalil sampai saat terusipun duriah santri-santri niku mboten lepas dari kitab Dalail.
Nah, kitab dalail niku lamun diwiritaken niku kalau kira-kira sudah 4 tahun teng mriki zaman aturaken ini akan tahu hikmah atau roh madune jelas. Tahu madunya, rasa nikmatnya kitab Dalailul Khairat. Seolah-olah kalau kita sudah kental dengan kitab Dalailul Khairat ini tidak bisa meninggalkan, satu kali saja tidak bisa. Seperti kehilangan apa begitulah kalau tidak baca kitab Dalailul Khairat tiap harinya, itu lupa segala-galanya, seperti kehilangan barang yang berharga. Ini tapi kalau masih awal, masih seperti sekarang ini, mulai kadang-kadang cok aji arasa-arasan. Tapi kalau sudah terus kita istiqomahkan, ini rasanya gini ku, kelihatan kok mboten maca niku seperti kehilangan barang yang sangat berharga. Apalagi sampai tahu rasa hikmah yang dirasakan oleh sampeyan. Baik niku menyangkut masalah rezeki batiniah maupun rezeki dhahiriah. Arti rezeki batiniah niku rezeki ilmu atau ilmu siri di dalam hati, termasuk ilmu laduni atau ilmu apa saja, pikiran-pikiran baru yang berhikmah, ini kadang-kadang datang sendiri barokahnya kita Dalailul Khairat. Ide-ide yang cemerlang yang timbul dari hati ini kadang-kadang datang sendiri, atau kesulitan masalah apa saja karena barokahnya kita sering baca Dalail kadang datang sendiri. Ini rezeki termasuk. Kalau ada apa-apa kadang-kadang ini di dalam hati lahirnya fatwa sendiri, petunjuk sendiri. Ada istilah istafti qalbak. Hati yang bersih, hati yang murni itu bisa memberi penjelasan kebenaran. Nah ini barokah bisa baca sholawat. Jadi ada masalah apa-apa kadang-kadang hati sudah tahu sendiri, oh ini tidak baik, ini baik. Ini termasuk fadilah daripada baca sholawat kitab Dalailul Khairat. Kan Rasul pernah istafti qalbaka, ya toh? Itu kalau dipikir mosok toh hati kok ditakoni. Ini ada hubungannya dengan itu. Hati tapi hati yang bersih, hati yang suci. Nah, termasuk hati kita, orang-orang yang suka baca sholawat itulah ciri khasnya. Jadi apalagi dalam situasi zaman akhir, zaman sekarang, kita akan terjaga sendiri oleh hati kita. Berkahnya kita baca sholawat itu tadi dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, pengaruh-pengaruh sesat sama sekali tidak nyentuh kepada hati kita. Ini termasuk fadilah daripada kita membiasakan baca kitab Dalail. Bahkan ini ada pengaruh lagi, pokoknya banyak sekali fadilahnya. Nanti kalau zaman istiqomah mengamalkan kitab itu, nggak usah diterangkan, tahu sendiri. Oh iya begitu. Ini fadilah dari kita baca Dalailul Khairat. Orang yang sudah kental baca kitab Dalailul Khairat ini tidak pernah, rezeki itu tidak pernah lepas. Rezeki ada saja dan min haitsu la yahtasib. Ini fadilah daripada kitab Dalailul Khairat. Alhamdulillah saya sendiri sudah ikut mengamalkan, walaupun belum sampai kental, tapi saya sudah ikut mengamalkan kitab Dalailul Khairat. Nah, saya sendiri juga ikut merasakan itu. Nggak usah saya ceritakan apa yang saya ketemukan hasil dari baca kitab Dalailul Khairat. Yang penting jangan percayalah kalau kitab Dalail itu sangat besar sekali fadilahnya, dan saya juga merasakan itu. Ini ada lagi pengaruh kitab Dalailul Khairat itu kalau kita sudah keluarga.
ini akan kita rasakan. Terutama pengaruh kepada putra. Orang yang ahli baca sholawat, termasuk baca kitab ini, itu duriahnya itu loh, anaknya menjadi orang yang gampang, menjadi orang yang baik gitu, orang soleh. Akhlaknya, tingkah lakunya, yaitu orang yang suka baca kitab dalail begitu itu. Kecerdasannya itu lain gitu. Ini orang yang suka baca kitab Dalailul Khairat. Pokoknya banyak sekali lah fadilahnya. Nah ini kalau orang tua saya tidak sampaikan kepada para santri, tapi kepada keluarga. Itu baca Dalail itu sebelum baca Dalail ya. Ini baca surat Yasin dulu. Sebelum baca Dalail, baca surat Yasin dulu. Terus setelah surat Yasin, baca surat Tabarok. Surat Waqiah. Surat Waqiah. Setelah surat Waqiah, baca surat Tabarok. Itu dari orang tua begitu. Tapi yang jelas Mbah Yai Abdul Karim itu di mejanya jejer baca Quran dan kitab Dalail. Ini wiritannya. Ini bagi yang tidak hafal Quran atau bagi orang yang tidak wirid baca Al-Quran. Sebab kadang-kadang kita itu punya wiritan, apa wiritannya baca Al-Quran. Tiap 1 bulan khatam sekali, Pak nih. Atau tiap berapa bulan khatam sekali. Dan ini diiringi dengan baca Dalail. Quran dulu, lalu Dalail. Ini bagi yang wiritan Dalail, wiritan kitab Quran. Kalau yang tidak, yaitu tadi surat Yasin, surat Waqiah, surat Tabarok. Sedangkan fadilah, keutamaan dari surat 3 surat ini sudah maklum. Insya Allah sampean tidak ada apa-apa kalau didahului dengan baca Quran dulu. Suasananya itu ada pengaruh yang sejuk gitu loh. Ini didahului dengan Al-Quran dulu. Kalau tidak, ya surat Yasin tadi, surat Waqiah, surat Tabarok. Ini tiap hari dibaca surat-surat niku. Nah niki kalau praktekaken cara pengamalanipun nggih. Awalan al-istighfar. Pertama baca istighfar. Salah samarot 3 kali. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim utawa astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sak teruse ping 3. Niku istighfar dulu. Setelah istighfar baca sholawat. Baca sholawat ya sak kerasin sampeyan. Apa sallallahu ala Muhammad, apa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nyumanggaaken dibaca juga 3 kali. Setelah itu baca Fatihah. Teng mriki. Fatihah, niate Fatihah niku li ridho ilahi ta'ala. Golek ridane Gusti Allah Ta'ala 1 kali. Ajeng baca Fatihah li ruhi sayyidina Muhammadin. Diden bahtihaken dumateng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kaping 3 pun baca Fatihah niate dipun hadiahaken dhateng rohipun Sahibul Khairat. Niku Abi Abdillah Muhammad ibnu Sulaiman al-Jazuli. Ba'dan niku lajeng maca ayat kursi. Setelah ayat kursi disertai fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Niku dadi sing kula trima nggih ngoten niku mawon. Bab kula sumrap enten ijazah-ijazah niku macem-macem. Kedah maca niki, hadiah dateng niki, hadiah dateng niki.
Lalu krana kula nampa ijazah niku napa adanya nggih, kula sampaikan apa adanya. Badan niku lajeng maca Asmaul Husna. Badan niku maca Asmaul Husna. Ini niku. Wa taqra'u fallahu khairun hafizu arhamur rahimin wa taqra'u marratan. Baca satu kali Asmaul Husna. Asmaul Husna ila akhiriha. Gini ku Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudus, Salamul Mu'minul Azimul Jabbaru. Niku sak teruse Asmaul Husna. Apa oleh maca niku ditambahi niki Allahu wallahu la ilaha illa huwar rahmanu jalla jalaluhu. Niku langkung sae. Lek sampeyan besok mungkin lek di omah mungkin ya muga-muga mawon sesuai dengan harapan para sesepuh Lirboyo niku santri Lirboyo yang diinginkan bisa menyebarkan ilmunya. Kalau hanya menjadi DPR itu harapan tidak apa-apa, atau jadi bupati tidak apa-apa. Yang menjadi kebanggaan Mbah Sepuh itu kalau santri bisa menyebarkan ilmunya, otomatis menjadi ulama di daerah, menjadi tuntunan umat di masyarakat. Ini yang sangat diidam-idamkan oleh para sesepuh untuk alumni santri Lirboyo itu. Dipandang dari segi lahir ya memang hanya itu sajalah, di rumah cuma mengulang, mengajar, memberi nasihat kepada masyarakat, tapi tidak tahunya itu sebetulnya adalah derajat yang sangat luhur indallahi ta'ala. Nggih, mengembangkan ilmu, menyebarkan ilmunya. Kalau zaman ingin jadi DPR yo lek kuat, banyak DPR mboten kuat, wiritane malah budaya ilang kabeh. Korupsi, kena pengaruh duit, hilang seakan-akan kepercayaan diri kita. Jadi pegawai pemerintah juga begitu, kalau tidak kuat juga begitu. Tapi kalau menjadi orang yang menyebarkan ilmunya Allah, Masya Allah, luar biasa. Saat kemarin mendatangi undangan Gus Ipul di mertuanya di Jombang sana, maka ketemu dengan para kiai, para ulama-ulama di Jombang. Saya sangat terkejut, ada salah satu kiai masih muda dan pakaiannya biasa-biasa saja, sarungnya hampir setengah dengkul, pakaian jas biasa, macaknya ngeluduk, tapi semua hadirin menghormat ta'zim kepada beliau. Alhamdulillah itu termasuk alumni Lirboyo, putra Kiai Soleh Dinanyar, Gus Soleh. Niku siapa namanya sekolah supe. Masya Allah, niku ditakuti, dihormati oleh umat daerah Jombang, sangat berwibawa. Kenapa? Di Jombang banyak pondok modern, gitu. Banyak yang kurikulumnya sudah berubah. Tapi panjenenganipun niku kalau baca kitab masih tetap utawi nggak kenal sing modern-modern, tapi justru Masya Allah luar biasa, disegani, dihormati oleh semua pihak. Sebab nopo dia telaten, ngomong wong cilik, dekat orang kecil, dekat orang besar, dekat orang menengah, memberi siraman-siraman, itu menyebarkan ilmunya. Masya Allah luar biasa. Nah, saya pikir-pikir inilah mungkin yang diharapkan oleh para sesepuh dulu. Terhormat sekali, pokoknya wibawa sekali. Nggak punya jabatan apa-apa, DPR pun tidak, tapi Masya Allah ilmunya niku, ini sangat diharapkan oleh para sesepuh begitu. Mboten melarang sampean jadi DPR, mboten. Monggo dadi pejabat, monggo, asalkan bisa membawa ilmunya. Tapi
menjadi pejabat ilmunya ditinggal, ini malah merugikan kita. Monggo pengen dadi jabatan apa monggo, tapi asalkan utuh, kita masih utuh. Kadang-kadang orang itu kalau punya jabatan tinggi manggone dhuwur, kalau kancane sing biyen sak bareng kelas niku men lali ya. Kok karo kancane ketemu karo gurune niku lho, salamnya diocelok-ocelok. Nah niku koyok kancane dhewe, rasa hormat pun mboten enten. Ya sok kadang-kadang ngoten niku. Ini tidak diharapkan untuk kita. Sekali akhlak, tetap akhlak diharapkan. Maka ini istiqomah di dalam ilmu itulah yang diharapkan. Di dalam amal ya, di dalam ilmu. Sekarang niki juarang di desa-desa niku sampun jarang para penuntun umat, kiai-kiai yang nuntun datang umat sepun sami pada wafat teng daerah-daerah. Sampai daerah-daerah niku sakniki kekurangan, kebingungan. Siapa yang menuntun saya? Siapa yang menuntun saya? Padahal masjid itu dibangun begitu megahnya, sehingga setelah ditinggal oleh Pak Kiainya, masjid kosong, tidak ada penerusnya. Dan kan anaknya sudah tidak sama dengan orang tuanya. Akhirnya komplanglah desa di situ. Ini banyak terjadi. Nah, inilah tanggung jawab kita para santri-santri meneruskan itu. Ini jangan diremehkan. Ini akan membawa kebahagiaan sampean di dunia dan akhirat. Sama yakin saya begitu. Maka ini sifat kesantrian, didikan santri ini pun masya Allah sulit dibayangkan, digambarkan. Baikipun ya, sayananipun. Nah niki kalau terusaken malih. Lajeng saderengipun niku maca surat napa? Surat Yasin, surat Tabarok dan surat Yasin, surat Waqiah dan surat Tabarok. Nah sadurunge baca niki nggih niku istighfar maca Asmaul Husna sampai rampung. Setelah selesai niki Asmaul Husna nganti al-baqir marisus rasdi sabul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wa samil alim. Sak teruse menawi niku sampun selesai lajeng baca Asmaun Nabi ya. Asmaun Nabi. Kalau terangkan seketik masa Asmaul Husna. Asmaul Husna niku kathah sangat fadilahipun. Sampai ada satu kitab hanya khusus menerangkan Asmaul Husna. Termasuk fadilah-fadilahipun. Asmaullah, Asmaul Husna. Kalau sampean kepengin disegani dan ingin punya santri mong-mongan, perbanyaklah baca Asmaul Husna tiap hari, tapi ditambahi lafaz ta'ala ya. Allahu ta'ala tak terus ta'ala ngoten niku kalau semrap di dalam kitab nerangkan supaya sebagai pengasuh santri ini ben manut, ben taat, ben tambah akeh murid-muridnya ini ku Asmaul Husna ingkang dipun waos. Lajeng saterusipun badane maca Asmaul Husna nggih menika maca Asmaun Nabi.